dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Semakin heboh, semakin banyak masyarakat menuntut agar ganja dilegalkan sebagai salah satu cara pengobatan untuk keperluan medis. Apalagi dengan banyaknya negara yang telah melegalkan ganja. Contoh seperti Thailand yang baru-baru ini telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menanam dan memperjualbelikan ganja. Tapi apakah peraturan kita memungkinkan? Dan apakah ada bukti ilmiah bahwa ganja tersebut memang bermanfaat untuk medis? Inilah Hot Room, dilema legalisasi ganja. Ganja, ganja, ganja. Daun mujarab ini menjadi topik hangat karena khasiatnya yang luar biasa. Hasil kajian ilmiah di berbagai negara menyatakan bahwa ekstraksi ganja terbukti bisa digunakan untuk pengobatan sejumlah penyakit. Tetapi sayang, 1000 sayang, kajian ini tidak berlaku di Indonesia. Pasalnya, penggunaan ganja untuk pengobatan masih bertentangan dengan undang-undang narkotika. Sejumlah dokter pun memiliki pandangan yang saling bertolak belakang pasal ganja ini. Yang setuju mengatakan bahwa ganja terbukti bisa mengurangi kejang dan mengembalikan fungsi tubuh yang sakit. Namun, yang tidak bersetuju mengatakan bahwa ganja belum pernah menjadi obat primer suatu penyakit dan bisa mengakibatkan efek buruk jika digunakan dalam waktu yang panjang. Mister Ius jadi bingung. Mister Ius tuh cuma mau apapun yang bisa digunakan sebagai obat jangan dipersulit. Kasihan kan kalau ada pasien yang sekarat dan butuh pertolongan, tapi tidak bisa diobati karena terkendala regulasi. Untuk membahas topik ini telah hadir para narasumber di tengah-tengah kita malam ini. Yang pertama, Ibu Eva Yuliana, anggota Komisi 3 DPR RI Partai Nasdem. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Berikutnya Ibu Ingrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bang. Berikutnya sebelah kiri saya adalah Bapak Kombes Pol Gembong Yuda, Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Selamat malam, Bapak. Malam, Bang. Berikutnya Bapak Slamet Pribadi, Pakar Hukum Narkotika Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Selamat malam, Pak. Sebenarnya kita juga undang dari Depkes, Kemenkes, tapi berhalangan, dan juga ada ibu yang menuntut agar ganja tersebut dilegalkan juga berhalangan. Namun demikian, sebelum kita berdiskusi, saya minum kopi dulu, Bu. Otak saya nggak lancar kalau nggak minum kopi, Bu. Kita minum kopi bersama-sama kalau begitu. Mantap banget. Oke. Kita akan mulai. Coba dulu ditunjukkan grafis berikut ini mengenai peraturan tentang aturan menurut Undang-Undang Nomor 35, ya. Ada golongan 1, 2, 3. Akan tetapi ada pasal 7. Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi di pasal 8, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dilarang. Sedangkan golongan 1 itu termasuk ganja. Nah, ini Bu Eva, mana yang benar nih? Boleh atau tidak itu dilegalkan ganja itu di Indonesia? Apakah dimungkinkan atau harus dirubah undang-undangnya? Iya, Bang Hotman, terima kasih. Saya sebelum berdiskusi kita terlalu jauh ya tentang legalitas, tentang hukum. Saya mungkin ingin mengajak semuanya pada pandangan yang sama, bahwa anak bangsa ketika membutuhkan perhatian akan ancaman jiwanya, keselamatan hidupnya, maka ini menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita bersama. Tangisan seorang perempuan, seorang ibu, dan orang tua yang menangis untuk keselamatan jiwa anaknya, menangis kepada kita semua bangsa Indonesia, ini pun menjadi prioritas yang harus kita utamakan untuk memberikan perhatian akan keselamatan. Maksudnya tangisan anaknya. seorang ibu agar ganja boleh dipakai untuk mengobati anaknya? Obatnya, Bang. Obatnya ya. Kita dalam perspektif itu dulu. Obat itu dulu. Mengobati anak yang sakit seperti yang diderita oleh Ibu Santi. Dan seperti informasi yang kita dapatkan kemarin, Komisi 3 dapatkan ketika rapat dengar pendapat, itu ternyata ada jutaan anak yang menderita penyakit yang sama. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh dokter. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara menurut saya, karena negara tidak hanya bertanggung jawab atas yang sehat saja kan, negara harus bertanggung jawab pada yang sakit dan jadi ibu mendukung agar ganja itu dilegalkan? Sebelum kita membahas ganjanya, tapi terlebih dahulu kita obatnya dulu. Nah, baru kemudian setelah itu, apabila satu-satunya obat itu adalah kandungan yang ada dalam ganja, maka ini harus duduk bersama kita membahas regulasi yang ada. Oke, menurut regulasi yang ada, sekiranya praktisi kedokteran mengatakan memang benar bermanfaat, apakah regulasi kita sudah memungkinkan atau harus dirubah undang-undangnya? Regulasi yang sementara ini ada, memang ini tidak memperbolehkan seperti yang tadi Bang Hotman dilarang disampaikan oleh Bang Hotman pada pembuka. Namun Komisi 3 sedang membahas tentang revisi atau kita sedang bahas rancangan undang-undang narkotika yang pada saat ini panjanya sudah terbentuk. Panja sudah terbentuk tapi belum mulai, draftnya belum ada? Draftnya sedang kita bahas. Kemarin kita ini sekarang sedang dalam masa kita menerima aspirasi, menerima atau membuka pintu untuk mendapatkan masukan-masukan. Kalau dari ibu masyarakat pribadi sebagai anggota DPR, setuju nggak ganja itu dipakai untuk dilegalkan untuk keperluan medis? Secara pribadi dulu. Ya, kalau secara pribadi saya tadi dengan memprioritaskan keselamatan dari sekian anak yang membutuhkan obat yang ada dari unsur ganja tersebut. Kenapa tidak? Ini ada manfaat yang terkandung dalam ganja tersebut. Jadi intinya ibu sebagai anggota DPR setuju ganja dilegalkan? Setuju untuk mencarikan jalan keluar untuk obat anak itu. Terima kasih. Pak Kombes Pol Gembong Yuda, pendapat Bapak dari segi peraturan, kalau dokter memakai itu masuk penjara nggak? Prinsipnya kami selaku penyidik dan aparat penegak hukum, landasan fundamental kita adalah undang-undang yang sah dan berlaku. Yaitu? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang masih melarang? Yang masih melarang. Sepanjang itu masih melarang, kita akan menegakkan hukum itu. Jadi kalau ada dokter memakai ganja untuk pengobatan, dokternya Bapak tangkap? Kita kembali ke pasal 8 bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Yaitu golongan 1 itu termasuk ganja? Iya. Oke. Kita juga harus maklum bahwa ganja yang diramekan sekarang ini harus mempunyai pengertian jelas, bukan harafiah tanaman ganja itu yang dilegalkan. Tapi ada senyawa yang dari itu yang diambil. Dan itu dalam takaran tertentu, dosis tertentu. Kalau tidak dalam pengawasan yang ketat dan ahli yang menentukan, dampak negatifnya lebih besar. Kalau sekarang ini menurut peraturan, kalau saya tanam ganja, pidana? Pidana. Kalau saya ketahuan merokok ganja dari pohonnya langsung, pidana juga? Pidana. Dan jenis ganja itu, pokoknya ganja, hanya satu jenis ganja di Indonesia? Siap. Oke, menurut Bapak setuju nggak bahwa itu sudah waktunya direvisi undang-undang itu?
Di Indonesia sekarang sedang diadakan rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35. Bapak setuju atau dari penyidik sendiri bagaimana? Kami sebagai penyidik adalah aparat pemerintah dan aparat penegak hukum tetap berpatokan kepada landasan hukum yang ada. Artinya tunggu keluar produknya. Betul. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Tetap di Hot Room.